Oke, jadi gue baru aja nyelesain komik, mau baca komik The Phantom Tower, nggak pakai off ya, The Phantom Tower yang berjumlah 9 episode, 9 volume dan diterbitkan oleh Level Komik karangan Taro Nogizaka. Dan ini komik yang cukup menarik buat gue karena komik ini kayaknya nggak bakal komik cerita seperti ini kayaknya nggak bakal bisa terbit lagi di Indonesia untuk sekarang kali ya, karena cerita yang diangkat bener-bener sensitif, yaitu tentang perjuangan kaum LGBT mungkin, atau kaum cinta sesama. Bukan LGBT sih, lebih ke kayak pencarian jati diri gitu. Dia cintanya sama jenis kayak gitu karena mereka kayak masih kurang percaya sama dirinya sendiri, kayak gitu-gitu deh. Cuman dibalut dengan misteri dan thriller, jadi nggak fokus ke konsep LGBT-nya aja, kita anggap LGBT lah. Nah, sinopsisnya di awal kita diperkenalkan sama sosok Amano. Mana sih Amano? Amano ini yang pakai kacamata. Amano ini bisa dibilang nggak punya kehidupan, oleh pekerjaan dia cuman tidur, baca novel misteri, repeat gitu, kayak makan tidur baca novel misteri, makan tidur baca novel misteri, sampai akhirnya dia ketemu sama karakter ini, Tetsuo, karakter yang dimana mengubah hidup Amano. Amano kayak dikasih pekerjaan sama dia dengan syarat harus bantu dia memecahkan misteri yang ada di tower menara jam. Nih, jadi dia berdua misteri tower dia, karena di tower menara jam ada harta karun. Cuman buat kesana itu butuh apa ya? Bukan cuma effort, tapi kayak mecahin misteri, jebakan segala macem. Jadi resikonya taruhannya nyawa, dan Tetsuo itu berani ngelakuin apapun. Bahkan dia berani mengorbankan Amano kalau misalnya suatu waktu Amano kayak berkhianat atau apapun gitulah. Nah, singkat cerita, di tower itu sendiri 2 tahun yang lalu pernah ada kejadian soal pembunuhan. Jadi ada nenek-nenek tua, ini nenek-nenek, ibu-ibu lah, nggak apa ibu-ibu, yang dibunuh sama seseorang 2 tahun lalu. Dan seseorang yang diduga membunuh itu adalah anak tiri dari ibu ini. Jadi itu tower bisa dikenal udah kayak udah angker. Pokoknya udah mistis banget lah itu tower. Nah, cuman di situ ada harta karun, dan harta karun itu diketahuin sama sedikit orang. Jadi sepanjang komik kita disuguhkan soal pembunuhan berantai, dan pembunuhan berantai di sini disebutnya Shiban Mushi. Jadi kita nggak tahu tuh, sepanjang volume kita nggak tahu siapa dalangnya, kenapa dia membunuh, motifnya apa, kayak gitu-gitu. Pokoknya seiring berjalannya waktu semuanya terungkap, dan menurut gue rada oke ya. Jadi di sini tuh bukan cuman yang tadi gue bilang, bukan cuma LGBT, tapi thrillernya juga mantep banget. Belum lagi jebak-jebakan di dalam labirinnya, hingga apa ya, artnya yang menurut gue gokil banget, terutama di volume 3 ya. Gue ingat banget karena volume 3 ini paling gue suka, gue bacanya kayak langsung habis gitu. Karena volume ketiga ini ada konsep masuk ke dalam labirin, dan dimana yang di dalam labirin itu banyak banget hal gore di dalam labirin ini. Jadinya gue kayak wah, suka banget ini bener-bener paket lengkap kalau buat kalian yang suka gore, misteri pembunuhan yang menggunakan konsep whodunit. Ini cocok banget karena ini full kayak apa ya, sadis tuh, kayak tangannya tiba-tiba putus. Dan sebenarnya ya ini karena nggak ada dialog. Sebenarnya ini komik bener-bener full dialog, full bacaan. Bahkan bacaannya banyak banget dibanding gambar. Cuman kalau ada adegan pembunuhan kayak gini, dialognya bener-bener nggak ada sama sekali, dan itu yang ngebuat gue suka sama komik ini. Jadi kalau misalnya ada adegan-adegan gore gini, bener-bener difokusin gitu, jadi nggak ada dialog. Itu salah satu yang ngebuat gue suka sih.
Tapi selebihnya kebanyakan percakapan kayak gitu. Dan ini bener-bener brutal banget. Kayak tangan putus, belum lagi pas di volume-volume akhir kan nih labirin nih. Di sini belum terpecahkan labirinnya, di volume-volume akhir mereka yang selamat kayak masuk lagi ke labirin dan jebakannya makin gila. Gue suka banget sama setiap jebakan yang ada. Jadi gue bacanya selain seru, tegang juga. Nah untuk art bisa kalian lihat sendiri, kalau menurutku ini artnya udah bagus banget. Cuman karena ini konsepnya uh, menonjolkan LGBT, jadi kayak ada karakter cowok yang kayak cewek banget, ada karakter cewek yang kayak cowok banget. Bahkan cinta sesama bener-bener dibahas berkali-kali di sini dan dijelaskan juga kalau ini ceritanya Jepang tahun berapa ya? Jepang tahun 1954, di mana kaum cinta sesama itu, kaum LGBT itu belum diterima di Jepang. Jadi di sini dijelasin kalau susahnya menjadi LGBT di Jepang pada saat ini, pada saat 1954 itu. Jadi mereka didiskriminasi, dicap habis-habisan, pokoknya dicap miring gitu gitulah dijelasinnya. Dan buat sebagian orang yang ada di sebagian karakter yang ada di komik ini dijelasin kalau mereka nyari harta karun itu buat berjuang bukan untuk bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memperjuangkan diskriminasi atas orang-orang yang mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Jadi hal-hal yang orang-orang LGBT itu kayak punya punya kesempatan yang sama dengan manusia pada umumnya, karena mereka juga manusia kurang lebih. Itu sih yang diangkat dari ini. Makanya itu gue bilang kalau komik dengan cerita seperti ini itu kayaknya gak bakal ada lagi ya setelah banyaknya kasus soal LGBT di Indonesia. Ya kurang lebih pendapat gue itu sih. Jadi kalau soal misteri ini dapet banget, soal cerita juga menurut gue suka. Cuman yang gue bilang tadi, ini tuh paket lengkap isu yang sensitif di Indonesia, mulai dari komik ya, dari segi komik ya, mulai dari gore itu jarang banget ada di Indonesia. Sekalinya ada pun kebanyakan disensor atau di zoom gitu biar nggak kelihatan gore-nya. Terus konsep LGBT kayak gitu-gitu kayaknya gak bakal ada lagi sih. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, gue rasa ini layak buat kalian baca sih. Dan rate gue untuk komik The Phantom Tower ini mungkin 4/5 ya. Bukan karena ada cerita LGBT-nya, tapi karena emang thrillernya bagus banget. Jadi bener-bener gue gak nembak ini siapa ya pembunuhnya, motifnya apa, kenapa dia ngebunuh, dan kenapa tiba-tiba kayak gue gak mau spoiler sih. Jadi kayak kenapa dia ngebunuh, motifnya kayak gitu-gitu itu bener-bener gak terjawab. Dan setiap volumenya kayak bikin gue penasaran. Ini pembunuhnya, terus kenapa tiba-tiba dia bisa damai sama Tetsuo kayak gitu-gitu. Terus seiring berjalannya volume kayak dijelasin gitu-gitu. Jadi kayak menurut gue suka banget sama thriller dan gore-nya ya, terlepas dari ceritanya yang sangat sensitif. Intinya recommended ini. Gue punya dua komik Phantom Tower, cuman yang satunya full segel jadi nggak gue baca. Gue sayang, gue beli bekas rental aja. Jadi sekian, sampai jumpa di review komik selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin membeli komik bisa lihat di Instagram dengan username dapuk_wibu ya, DAPUK_wibu. Di situ ada list komik yang kalian minat gitu, cek aja. Dan pembayaran diarahkan ke Tokped atau Shopee. Keduanya sudah gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Terima kasih.